pemula part 2 termonetisasi, kita akan ditolak. Aja terus tambahin aja kata-kata enak, mantap. Tambahan itu adalah membuat konten tanpa rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal ngasih tahu tentang 5 kesalahan YouTuber pemula part 2. Jadi nanti aku bakal ngasih tahu part-partnya ya. Terus untuk part ketiganya nanti bakal aku bahas di video selanjutnya. So, tonton video ini hingga selesai dan keep on watching teman-teman. Teman-teman, langsung saja. Kesalahan yang pertama adalah membuat judul yang tidak dapat difahami oleh orang atau membingungkan. Nah, itu teman-teman banyak banget yang dilakukan oleh YouTuber-YouTuber baru nih ya. Jadi kayak misalnya cara membuat underscore donat misalnya, kemudian underscore resepnya aku ataupun apa gitu, itu tuh yang susah gitu. Jadi kayak ini apa sih maksudnya gitu kan. Jadi teman-teman bikin judul yang bagus gitu. Terus Kak, gimana sih caranya untuk membuat judul yang menarik gitu kan, yang bisa ada kata-kata kuncinya? Yang pertama adalah teman-teman harus memaksimalkan SEO kita ya, search engine optimization kita. Jadi teman-teman membuat judul itu juga harus ada kata-kata kuncinya. Sebagai contoh ini nih, di video aku kali ini nih tuh. Nah di sini itu aku judulnya ini adalah memasukkan kata-kata kuncinya ini nih tuh. Nanti aku bakal kasih tahu, oke? Terus Kak, gimana sih caranya kita untuk mencari kata kunci tersebut? Kita bisa melalui TubeBuddy nih teman-teman, ataupun melalui penelusuran YouTube. Nah, caranya gimana akan aku kasih tahu video selanjutnya ini. Oke teman-teman, yang pertama adalah kita masuk aplikasi YouTube. Terus dicari aja di sini, di search. Contoh kita tentang cara membuat donat ya. Cara membuat donat. Nah, ini teman-teman di atas sendiri yang di sini nih. Nah, itu adalah kata kunci yang sering dicari oleh orang-orang. Jadi yang pertama ini, urutan yang pertama itu adalah kata kunci yang sering dicari orang-orang. Kemudian yang kedua itu ya urutannya yang kedua itu ya berarti cara membuat donat kentang yang kedua. Nah, kayak gini ya. Kita ambil kata kuncinya di sini. Oh, yang banyak dicari orang adalah cara membuat donat. Kita giniin aja. Terus disalin aja. Terus kita masuk ke dalam YouTube Studio ya. Kalian masuk ke YouTube Studio. Terus kemudian teman-teman masuk ke YouTube Studionya. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Ini contohnya aja ya, ini ya di sini ya. Nah, terus klik tanda pena. Nah, kalau udah di judul ini, terus diberi kata kunci nih, misalnya nih ya. Pilih semua, tinggal pas tempel. Cara membuat donat. Ini teman-teman kasih kata kunci di sini, cara membuat donat. Jadi kata kuncinya adalah cara membuat donat. Nah, teman-teman kasih selipan-selipan. Cara membuat donat enak, mantap. Nah, ini tambah-tambahan aja. Jadi kata kuncinya adalah cara membuat donat ini. Enak, mantap ini cuma kata-kata yang bikin orang itu tertarik pada judul kita. Cara yang kedua adalah melalui aplikasi TubeBuddy. Kita klik TubeBuddy. Nah, ini dimulai ya, dari awal kayak gini TubeBuddy-nya ya. Oke, go. Nah, ini teman-teman yang belum sign in with Google. Terus gunakan aplikasi ya, dipilih. Nah, ditunggu dulu ini. Oke. Nah, ini masih di account dulu, subscriber count. Nah, kalau sudah seperti ini nih teman-teman, udah seperti ini kan, kita klik yang di sini kanan bawah ini, terus kalian klik tag explorer. Nah, dicari teman-teman videonya tentang apa. Tadi cara membuat donat kan ya, cara membuat donat. Nah, ini adalah nih cara membuat donat, itu yang search volumenya itu very high, yang cari itu banyak cara membuat donat itu tuh. Atau relate, ini juga resep donat juga banyak. Jadi di sini teman-teman banyak menemukan mana sih judul-judul yang banyak orang cari, bisa dilihat dari sini. Search volumenya very high, 100. Kompetisi itu yang bikin konten seperti ini ada banyak, ada berapa gitu. Overall good, ini bagus gitu ya. Jadi kita bisa tahu di TubeBuddy itu yang mencari itu banyak atau enggak, yang kompetisinya tuh berapa juga ada di sini semua gitu ya.
Terus gimana Kak caranya? Caranya gampang aja, tinggal ngeklik di sini. Klik. Nah, terus copy tag clipboard. Terus kita masuk ke dalam YouTube Studio lagi kayak tadi tuh. Terus langsung diklik ini. Kayak tadi lagi. Diklik lagi gini. Oke, pilih semua terus tempel aja, terus tambahin aja kata-kata enak, mantap. Nah, ini ya. Kalau udah teman-teman tinggal simpan aja. Udah gitu doang. Oke teman-teman, itu tadi kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah mengupload atau membuat thumbnail YouTube yang membingungkan juga ataupun banyak tulisan di situ. Nah teman-teman bisa dilihat, thumbnail aku tuh. Thumbnail itu apa sih Kak? Thumbnail itu adalah sampul dari video YouTube kita. Nah thumbnail ini nih teman-teman gunanya agar orang-orang itu menarik video kita. Jadi misalnya nih video kita tuh thumbnailnya bagus, otomatis kan orang-orang kan, wah ini thumbnailnya bagus nih, penasaran kan, akhirnya apa? Diklik video kita. Kak gimana sih kalau misalnya kita nggak bisa bikin thumbnail? Ya kita belajar gitu. Kalau kita ingin menjadi seorang YouTuber, memang kita harus belajar editing foto ataupun editing video gitu ya. Terus Kak gimana sih cara membuat thumbnail? Aku tuh cuma menggunakan HP ya teman-teman ya. Cara bikin thumbnail lewat HP, aku menggunakan Pixellab biasanya. Nih, ini Pixellab. Nah ini aku membuat udah gampang banget nih cara bikinnya. Nanti aku bakal kasih tutorial cara membuat thumbnail, atau teman-teman bisa melihat video aku yang sebelumnya cara membuat thumbnail. Kesalahan yang ketiga adalah membuat konten tanpa rencana. Jadi teman-teman itu kayak membuat konten tuh asal-asal buat konten aja gitu. Padahal nih teman-teman seharusnya membuat konten itu kita harus terencana dulu gitu. Contohnya kita harus kita temanya apa sih kan, misalnya kalau misalnya aku kan tentang YouTube nih, nah itu harus kasih subtemanya gitu, tentang apa judulnya itu gitu, kita bikin video tentang apa hari ini gitu, kita harus kasih judulnya. Kemudian aku biasanya nulisnya pakai notepad nih teman-teman, ataupun buku ataupun HP juga boleh. Jadi aku kasih tahu judulnya apa, terus kemudian aku tulis nih apa yang harus aku tulis di situ, aku yang sebutkan di video aku tuh apa aja gitu kan, alatnya apa aja, tempatnya di mana, itu harus teman-teman rencanakan gitu, itu tentang apa, alat-alatnya apa. Misalnya tentang masak, teman-teman harus menyediakan bahan-bahannya, kemudian alat-alatnya, tempatnya, properti-properti lainnya gitu. Jadi harus terencana. Terus videonya itu dibikinnya kapan sih gitu kan, teman-teman harus direncanakan. Kalau misalnya teman-teman itu sibuk orangnya, misalnya kayak aku tuh juga kerja nih gimana, jadi teman-teman juga harus menjadwalkan itu untuk membuat video YouTube. Terus Kak, kalau misalnya kita bikin tema itu gimana sih? Nah kita pikir kita tuh punya kemampuan apa di situ gitu kan ya, kemampuan apa, terus misalnya kemampuannya itu bisa bertahan lama nggak nih konten kita nih. Misalnya nih kayak aku misalnya tentang cara menjadi YouTuber pemula, itu bisa bertahan lama nggak nih, karena kan kita bikin konten kan otomatis selamanya nih ya. Jadi kalau kita harus setiap upload tuh harus punya baru gitu loh teman-teman. Jadi kita teman-teman harus jangan cuma yang lagi musim ini nih, nah ketika lagi nggak musim itu bakalan hilang gitu ya. Jadi teman-teman harus membuat tema yang bisa berjangka panjang gitu. Yang keempat adalah upload konten orang lain. Nah ini teman-teman banyak banget yang salah banget ya. Misalnya nih, saking kita tuh nggak tahu harus bikin apa gitu kan, kita akhirnya apa, mengambil konten orang lain, mengambil video YouTube orang lain. Itu ya teman-teman ya, dampaknya tuh sangat-sangat besar ya kalau misalnya kita mengupload konten orang lain tanpa seizinnya, itu benar-benar besar pengaruhnya, karena nanti kita akan ada klaim hak cipta di situ. Nah klaim hak cipta itu nanti bisa jadi ketika kita daftar monetisasi kita akan ditolak nih teman-teman ya. Jadi hindari upload konten dari orang lain, itu yang harus teman-teman ketahui. Walaupun cuma 30 detik gimana Kak, nggak boleh, jangan. Kalau bisa video kita sendiri aja, oke ya, gitu ya. Kalau nggak gitu teman-teman upload aja misalnya screenshotannya aja itu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya videonya diupload ulang susah, jangan, please jangan ya. Yang terakhir adalah banyak YouTuber pemula yang mikirin uang. Nah jadi gini, oke, aku pun juga kayak aku bikin YouTube itu pertama memang kayak aku memang pengen dapat pendapatan dari YouTube, itu pasti banget kan teman-teman, pasti banget. Kenapa sih kita harus mengejar monetisasi kalau pada akhirnya kita nggak mengejar uang itu? Nah dulu aku seperti itu, tapi kayak lama-lama capek gitu, kita mikirin ayo cepet dapat 1000 subscriber, 4000 jam tayang, cepet. Enggak guys, jadi kayak aku tuh sekarang mikirnya kayak gak gitu. Kita bermain YouTube karena kita hobi kita gitu ya teman-teman ya. Jadikan bermain YouTube itu sebagai hobi kita ya gitu. Saranku adalah teman-teman upload video aja,
Pokoknya upload aja, bikin thumbnail yang bagus, insya Allah teman-teman bakal gampang untuk mencari subscriber. Kalau teman-teman mikirin duit aja gitu kan ya, kayak ayo aku harus segera monetisasi, segera dapat uang, dapat gaji dari YouTube. Akhirnya apa? Ketika teman-teman itu dapat viewersnya dikit, subscriber gak naik-naik, jam tayang gak naik-naik, karena teman-teman itu kayak upload video, terus habis itu kayak aduh ini gimana sih, kok sepi yang nonton gitu, bakal apa? Nampaknya teman-teman akan gagal ataupun teman-teman pensiun sejak dini, tahu nggak maksudnya? Jadi kayak baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun ya, itu bikin YouTube nyerah gitu, banyak kan kayak gitu. Padahal enggak gitu, padahal butuh proses semuanya. Bahkan ada yang 2 tahun, 3 tahun baru monetisasi. Jadi teman-teman harus sabar memang dalam bermain di YouTube, gitu ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini dan tunggu video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.